Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisrina, NIM 1120117, kelas HKIC. Di sini saya ingin bercerita atau menceritakan tentang menjelaskan tentang hudud, qisas, dan hiyad. Nah, yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah hudud. Hudud adalah suatu tindak pidana yang sanksinya itu ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, bentuk sanksinya itu berupa pidana mati atau hukum salib, dera, potong tangan, dan potong kaki, kemudian pengasingan atau pembuangan, diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, juga ada sanksi religius yang berupa memerdekakan budak atau puasa kafaroh. Nah, tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kenapa? Karena terkait erat dengan kepentingan publik, namun tidak berarti kejahatan hudud itu tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Nah, kejahatan hudud ini berkaitan dengan hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukum had, yaitu hukum yang ditentukan sebagai hak Allah, seperti Yang jelas ini berarti bahwa baik kualitas maupun kuantitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Nah, tindak pidana dalam kategori hudud ini salah satunya adalah zina. Nah, dasar hukum zina itu ada pada surat An-Nur ayat 2, An-Nisa ayat 15, Al-Isra ayat 32, dan An-Nur ayat 30-31. Nah, saksi hukum dari hudud ini berupa lajang atau ghairu muhson, jilid atau dera. Terus ada juga cambuk 100 kali bagi pezina muhson atau yang sudah menikah, dan kemudian rajam sampai meninggal. Nah, yang kedua berupa tuduhan palsu berbuat zina atau qadzaf. Dasar hukumnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 4, 13, 19, 23, dan 24. Adapun saksi hukumnya adalah 80 kali dera. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah minum minuman keras dalam artian minum khamar. Nah, dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 43, Quran surat Al-Maidah ayat 90-91, Al-Baqarah ayat 219. Mungkin dasar hukumnya itu yang saya ketahui. Kemudian ada saksi hukumnya, yaitu dera 40 kali sampai 80 kali. Ini menurut Hamkahak Syariat Islam, wacana dan penerapannya, ujung pandang Yayasan Al-Ahkam, halaman 216. Kemudian yang selanjutnya adalah murtad atau ridah. Murtad dalam artian yaitu keluar dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah balik, syaratnya yang telah balik dan berakal, kemudian diajak kembali kepada Islam hingga 3 kali disertai peringatan. Nah, jika kembali maka akan diterima, tapi jika menolak maka akan dibunuh. Nah, saksi hukum ini yaitu dibunuh. Dasar hukumnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 217, kemudian An-Nisa ayat 137. Yang kemudian adalah pencurian. Definisi dari pencurian tersebut adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Udah jelas kan kalau pencurian itu. Nah, dasar hukumnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian ada pula sanksi hukumnya dari pencurian tersebut adalah potong tangan dengan syarat nilai harta yang dicuri mencapai 1 nisab. Yang mana 1 nisab itu yaitu kadar harta yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Lebih jelasnya yaitu pasal 364 KUHP Perpu 1660. Nah,
Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan. Kemudian barangnya itu bisa uang dan bukan milik Baitul Mal. Nah, pencurian ini dilakukan oleh manusia atau seseorang yang berusianya sudah dewasa. Maksudnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian perbuatan dilakukan atas kehendaknya, bukan atas paksaan orang lain. Kemudian jika paksaan orang lain, maka itu akan dinilai tidak dinilai dalam kasus pencurian ini. Kemudian tidak memiliki alasan yang jelas. Misalkan pencurian itu dengan sebab kondisi krisis ekonomi, maka pencurian itu hukumannya diringankan. Kemudian mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang selanjutnya adalah pemberontakan atau dikenal dengan al-baghyu, yaitu mereka yang memberontak terhadap negara dan menampakkan perlawanannya melalui senjata dan mengumumkan perang terhadap daulah Islamiyah. Nah, dasar hukum tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang selanjutnya adalah perampokan. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 dan 34. Nah, sanksi hukum dari perampokan ini adalah dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Materi selanjutnya adalah kisos, yaitu memotong atau membalas. Secara harfiah, kisos dapat diartikan sebagai pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai saksi atas perbuatannya. Nah, kemudian diat. Diat pengertiannya adalah denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Nah, tindak pidana itu dapat atau dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama atau hudud, namun lebih berat daripada takzir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Nah, kemudian dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Nah, bentuk dari pidana kisos atau diat ini adalah pidana mati, yang dalam artian adalah kisos atas jiwa, pidana perlukaan, melukai fisik atau anggota badan lainnya, kisos atas badan, pidana denda atas jiwa, yang dalam artian ini diat atas jiwa, kemudian pidana dengan atas perlukaan, yang mana dikenal dengan diat perlukaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.